disuruh menebang pohon pisang. Di situ ada beberapa pohon pisang yang dengan bebas bisa Teh Sami pilih. Ada pohon pisang yang besar yang sudah berbuah matang, ada pohon pisang yang sudah berbuah, dan ada pohon pisang yang masih hanya memiliki jantung pisang saja. Di situ Teh Sami langsung berpikir, oh kayaknya yang paling gede nih yang bagus. Sampai akhirnya dengan golok yang sudah dibekali oleh si kakek itu, ditebaslah pohon pisang itu sama Teh Sami. Bak! Sampai si getahnya itu, kata Teh Sami, sampai muncrat katanya ke bajunya Teh Sami. Dipilihlah oleh Teh Sami satu pohon pisang yang sangat besar dengan buahnya yang ada beberapa buah yang bahkan hampir matang. Sampai pohon pisang itu tumbang, dilanjutkanlah dengan ritual yang kedua, yaitu Teh Sami mengelilingi sumur tua tanpa berbusana sehelai pun. Berkeliling. Gak lama setelah berkeliling, muncullah sosok penunggu tempat itu. Berperawakan seperti manusia normal, seperti seorang laki-laki tanpa busana, namun memiliki wajah seperti seekor kera. Jadi menurut Teh Sami, perwujudan dari penunggu tempat tersebut seperti seorang manusia, laki-laki, namun memiliki wajah yang agak sedikit seperti kera ya. Jadi agak ada moncongnya ya. Jadi seperti kera. Nah, si kera itu atau si sosok itu menghampiri Teh Sami yang pada saat itu tanpa busana. Jadi berhadapan tanpa ada busana, tiba-tiba si sosok makhluk itu menyetubuhi Teh Sami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Kembali kali ini Lemira hadir dengan membawa sebuah kisah yang telah kami dapatkan dari salah satu narasumber untuk dibagikan kepada sahabat Lemira di rumah. Tapi sebelum ke cerita, tak lupa bagi sahabat Lemira yang mempunyai sebuah kisah menarik yang ingin sahabat Lemira bagikan kepada kami, sahabat Lemira bisa DM kami di Instagram @lemira_official. Dan bagi sahabat Lemira yang belum melakukan subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan baik sahabat Lemira, inilah dia kisahnya. Baik sahabat Lemira, kami mendapatkan kisah ini langsung dari sahabat dekat narasumber yang ada di kisah ini. Untuk lokasi beserta nama sesuai dengan permintaan kami samarkan. Baik, berawal dari sebuah tempat pekerjaan biro jasa. Sebut saja Teh Desi. Teh Desi ini memiliki seorang teman yang bernama Teh Sami yang berasal dari Bandung. Jadi kami jelaskan dulu, Teh Sami ini adalah seorang janda dengan 4 orang anak yang berusia 40 tahun yang memiliki pengalaman yang kurang mengenakan di hidupnya. Jadi kisah ini berawal saat Teh Sami menerima cercaan dan hinaan dari tetangga sekitar, bahkan dari mantan suaminya. Cercaan dan hinaan ini tentu saja sangat berat sekali diterima oleh Teh Sami. Bagaimana tidak? Mantan suami dari Teh Sami ini menikah lagi dengan tetangganya langsung, yang konon dikabarkan bahwa tetangga dari Teh Sami ini adalah seorang janda yang sangat kaya raya. Bahkan pada saat pernikahan tersebut, Teh Sami diundang sebagai tamu undangan. Kebayang ya teman-teman, mantan suami menikah dengan tetangga sekitar yang janda yang sangat kaya raya. Terus si Teh Sami ini diundang pula ke nikahan itu. Kebayang gimana hancurnya Teh Sami pada saat itu. Dan yang lebih menghancurkan lagi, si istri atau si calon istri dari suaminya ini bahkan mengatakan kepada Teh Sami bahwa kalau kata bahasa Indonesianya mah, nih kamu mikir
tahu diri ya, sekarang suami lu sudah jadi milik gua. Dan perbandingan kita tuh udah kayak langit dan bumi. Gua walaupun janda tapi kaya raya, dan lo sekarang udah jadi janda tapi miskin. Ibaratnya gue itu seperti permadani dan lo hanya seperti pengki sampah. Kebayang sahabat Limira gimana sakitnya Teh Sami pada waktu itu. Setelah kejadian tersebut, berangkatlah Teh Sami untuk meninggalkan kampung halamannya di Bandung dan menemui salah seorang temannya yang pada saat itu sedang berada di Garut. Yang kebetulan pada saat itu teman dari Teh Sami itu bekerja pada sebuah biro jasa babysitter. Dan Teh Sami pun menawarkan diri untuk dapat ikut bekerja sebagai babysitter seperti temannya pada saat itu. Setelah kurang lebih sekitar 3 bulan bekerja di tempat babysitter itu, Teh Sami ditempatkan di sebuah komplek untuk bertugas sebagai babysitter. Nah, di komplek itu kenalanlah Teh Sami dengan salah seorang security komplek, yang kebetulan security komplek ini memiliki kekasih yang bekerja di Bogor pada saat itu. Nah, kerjanya itu di sebuah tempat spa. Di tempat spa ini bekerjalah si Teteh Desi yang kebetulan narasumber yang memberikan cerita ini kepada kami. Singkat cerita, terpintaslah di pikiran Teh Sami untuk pindah tugas, yang pada saat itu Teh Sami bekerja sebagai babysitter. Kalau tidak salah tempatnya itu di daerah Calengka, Bandung, teman-teman. Jadi alurnya itu Teh Sami mencari kerja di Garut, ke temennya dapatlah di Garut, dia bertugas di babysitter. Ternyata ditugaskannya itu di daerah Bandung lagi, di daerah Calengka. Nah, kenalanlah di Bandung dengan seorang security yang mempunyai kekasih yang bertugas sebagai terapis atau tugasnya di salon spa di Bogor. Terbesitlah di pikiran Teh Sami untuk, apa saya pindah aja ya kerja ke Bogor, ikut ke pacar kamu jadi jadi terapis atau jadi tempat spa. Sampai akhirnya dihubungilah oleh si security itu pacarnya yang pada saat itu bekerja di spa Bogor. Yang kebetulan pada saat itu di spa tempat pacarnya security itu sedang membutuhkan 1 orang tenaga untuk spa lagi. Sampai akhirnya Teh Sami berangkatlah pindah kerja ke Bogor dan bertemulah dengan Teh Desi yang tak lain merupakan narasumber yang memberikan cerita ini. Oke, lanjut. Sebekerjanya Teh Sami di tempat spa bersama Teh Desi, kurang lebih sekitar 1 tahun berjalan. Pada saat itu Teh Sami itu orangnya itu sering terbelit hutang, teman-teman. Jadi hutangnya itu di mana-mana. Entah itu dari pinjol, entah itu dari temannya, dari tetangganya yang di Bandung, yang dari Garut. Yang jelas pada saat itu Teh Sami sering diteleponi oleh para penagih hutang. Nah, pada saat itu Teh Desi sempat heran dan menanyakan kepada Teh Sami, "Teh, kenapa sih Teteh itu terbelit sekali hutang atau banyak sekali orang-orang yang nagih hutang ke Teteh? Itu emang kalau boleh tahu nih Teh, tujuan Teteh ngutang itu untuk apa?" Ditanyalah Teh Sami sama Teh Desi. Nah, Teh Sami langsung menjawab, "Pokoknya Des, aku itu harus berusaha ngambil uang sebanyak mungkin dari siapapun walaupun dengan cara ngutang. Tujuannya buat apa? Buat aku kirim ke kampung di Bandung, buat aku liatin ke mantan suami aku bahwa aku sekarang itu sukses." Nah, otomatis Teh Desi kaget dong. Tapi Teh, bukan dengan cara gitu juga kali Teh, karena kalau misalkan Teteh ngutang ke sana kemari, gali lobang tutup lobang, nanti yang pusing Teteh sendiri. Contohnya sekarang aku ngelihat Teteh tuh kayak pusing banget ditagih sama si A, terus bayar pinjam dari si B. Nanti untuk bayar dari si B, Teteh pinjam dari si C, terus aja muter kayak gitu. Aku ngeliatin juga kasihan sama Teteh. Nah, pada saat si Teh Desi cerita sama Teh Sami ini tentang terbelitnya hutang, tiba-tiba nyautlah temannya yang satu lagi, sebut saja Teh Nunung ya. Jadi Teh Nunung ini dengar percakapan Teh Desi sama Teh Sami. Si Teh Nunung langsung nyeletuk ini,
Atau kamu teh daripada belat-belit pinjam utang, kenapa nggak lebih baik kamu muja aja? Nah, pada saat Teh Sami mendengar saran dari atau celetukan dari Teh Nunung ini, Teh Sami tanpa berpikir panjang, tanpa ada penolakan, langsung menyambut saran itu dengan sangat semangat sekali, teman-teman. Nah, Teh Sami langsung bertanya kepada Teh Nunung ini, emang kamu tahu di mana tempat muja? Kalau emang kamu tahu, cepat kasih tahu aku sekarang. Nah, dikasih tahulah Teh Sami sama Teh Nunung ini. Oh, kalau misalkan mau cepat muja, cepat kaya, aku tahu tempatnya. Nih, nanti aku kasih alamatnya. Dikasihlah Teh Sami alamatnya sama Teh Nunung ini. Nah, pada saat itu begitu dikasih, kebetulan besoknya libur. Nah, Teh Sami ini langsung minta ke Teh Desi, Des, gimana nih, aku udah dikasih alamatnya buat muja, kamu bisa nggak antar aku ke tempat ini, kebetulan kan besok kita libur. Nah, kata si Teh Desi ini, emang Teteh yakin bener mau ngambil jalan ini? Teteh yakin mau muja? Iya, aku mau udah nggak ada pikiran apa-apa lagi. Pokoknya gimana caranya aku harus bisa buktiin ke mantan suami aku dan istrinya yang sekarang bahwa aku bisa sukses seperti mereka. Sampai akhirnya berangkatlah si Teh Desi ini dengan Teh Sami ke tempat yang dikasih tahu oleh Teh Nunung. Kurang lebih pada saat itu perjalanan dilalui sekitar 5 jam perjalanan menuju tempat yang dimaksud. Pada saat itu ketemulah pas udah sampai di lokasi, si Teh kan berangkat berdua nih, Teh Sami sama Teh Desi ini berangkat. Begitu sampai di lokasi, mereka tanya-tanyalah ke warga di situ. Nah, kebetulan ketemu sama bapak-bapak, Pak, kita mau ke tempat ini nih, tujuannya mau ini. Si bapak ini udah nyangka ya, maksudnya udah menerka, oh ini kayaknya mau melakukan pemujaan. Nah, dikasih tahulah sama si bapak ini, kalau neng-neng ini berdua mau melakukan pemujaan di sini, pertama kalian harus bawa dulu air mineral, dan yang kedua kalian harus bawa kacang. Hah, kacang Pak? Iya, bawa kacang, karena nanti kalian akan banyak bertemu sekali kera di sana. Emang tempatnya kayak gimana Pak? Pokoknya tempatnya itu kayak penangkaran kera, tapi di atas gunung, ada di lereng gunung. Nanti ciri-ciri tempatnya itu banyak sekali pohon pisang. Pokoknya kayak gitulah, kayak tempat penangkaran kera. Jadi kalian harus bawa makanan buat kera-kera di sana. Oke, kalau gitu kita beli dulu, Teh, kita belanja dulu. Kata si Teh Desi nih ngasih saran ke Teh Sami. Belanjalah mereka berdua beli air mineral sama kacang pada saat itu. Kalau nggak salah kacang rebus ya dibelinya. Berjalan mereka berdua ke tempat yang dimaksud si bapak-bapak tadi. Nah, disitulah ketemu sama kakek-kakek. Si kakek ini langsung menanyakan kepada Teh Sami sama Teh Desi, mau ada tujuan apa? Mau melakukan pemujaan bukan? Langsung ditembak kayak gitu. Jawab si Teh Sami itu, betul kek, saya mau melakukan pemujaan. Ini dua-duanya? Enggak, saya aja, kata si Teh Sami. Langsung menyaut ke si kakek itu. Ya udah, kalau misalkan emang cuman kamu aja yang mau melakukan pemujaan, ini temannya jangan sampai ikut. Kamu tunggu aja di sini, kamu saya antar ke dalam. Nah, pada saat itu sambil jalan, si Teh Sami dikasih tahulah sama si kakek ini syarat-syarat apa aja yang harus disediakan kalau misalkan mau melakukan pemujaan di tempat itu. Nah, pada saat itu ditanyalah Teh Sami oleh kakek-kakek penjaga tempat itu, kamu sudah bawa persyaratannya belum? Nah, kata Teh Sami, sudah kek, ini kebetulan tadi saya ketemu bapak-bapak di bawah dan saya diberikan alat-alat apa saja atau apa saja harus dibawa kalau misalkan mau melakukan pemujaan di sini. Kamu sudah bawa air mineral? Sudah kek. Kamu sudah bawa kacang? Sudah kek. Oh iya, udah cukup. Nanti kamu sekarang saya antar ke tempat yang nanti kamu bisa melakukan sebuah ritual di situ. Langsung nggak berapa jalan, nggak berapa lama ke tempat itu. Nah, di tempat itu Teh Sami dikasih arahan sama si kakek ini, dan ada 3 ritual yang harus dilaksanakan oleh Teh Sami. Yang pertama, Teh Sami harus menebas pohon pisang. Yang kedua, Teh Sami harus mengelilingi sebuah sumur tua
yang maaf dengan ketentuan tanpa busana mengelilingi sumur itu. Dan yang ketiga, Tesami akan bertemu langsung dengan sosok penunggu sumur tua itu. Setelah diberikan informasi kayak gitu, Tesami ditanyalah oleh si kakek itu, gimana kamu sanggup dengan syarat-syarat itu? Tesami langsung menjawab dan tanpa ada perubahan sedikit pun, ya kek, saya tetap akan melaksanakan ritual. Sampai akhirnya dilaksanakanlah ritual. Pertama, Tesami disuruh menebang pohon pisang. Di situ ada beberapa pohon pisang yang dengan bebas bisa Tesami pilih. Ada pohon pisang yang besar yang sudah berbuah matang, ada pohon pisang yang sudah berbuah, dan ada pohon pisang yang masih hanya memiliki jantung pisang saja. Di situ Tesami langsung berpikir, oh kayaknya yang paling gede nih yang bagus. Akhirnya dengan golok yang sudah dibekali oleh si kakek itu, ditebaslah pohon pisang itu sama Tesami. Bang! Sampai si getahnya itu, kata Tesami, sampai muncrat katanya ke bajunya Tesami. Dipilihlah oleh Tesami satu pohon pisang yang sangat besar dengan buahnya yang ada beberapa buah yang bahkan hampir matang. Sampai pohon pisang itu tumbang, dilanjutkanlah dengan ritual yang kedua, yaitu Tesami mengelilingi sumur tua tanpa berbusana sehelai pun. Berkeliling. Gak lama setelah berkeliling, muncullah sosok penunggu tempat itu. Berperawakan seperti manusia normal, seperti seorang laki-laki tanpa busana, namun memiliki wajah seperti seekor kera. Jadi menurut Tesami, perwujudan dari penunggu tempat tersebut seperti seorang manusia, laki-laki, namun memiliki wajah yang agak sedikit seperti kera ya. Jadi agak ada moncongnya ya. Jadi seperti kera. Nah, si kera itu atau si sosok itu menghampiri Tesami yang pada saat itu tanpa busana. Jadi berhadapan tanpa ada busana, tiba-tiba si sosok makhluk itu menyetubuhi Tesami. Walaupun dilakukannya hanya sangat sebentar sekali. Kata Tesami, dilakukannya sangat sebentar, namun rasanya itu tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Gimana nikmatnya Tesami bersetubuh dengan makhluk itu. Nah, setelah selesai berhubungan intim dengan sosok makhluk itu, diberikanlah kacang yang sudah dibawa oleh Tesami ke makhluk atau ke penunggu tempat itu. Setelah diberikan kacang tersebut, nah ditukarlah dengan sebuah buntelan yang berisi pecahan uang Rp100.000, Rp50.000, dan beberapa kepingan emas. Setelah selesai, kembali Tesami menghampiri Teh Desi yang pada saat itu sudah menunggu di bawah. Pada saat itu ditanya lagi oleh Teh Desi, Teh, udah, ini aku udah dikasih. Emang dikasih apa aja? Itu uang bukan? Nah, pada saat itu Tesami hanya menganggukkan kepala saja, diangguk saja kepalanya. Jadi tanpa ada jawaban, hanya mengangguk terus mengajak untuk pulang. Nah, pada saat kita turun dari tempat itu, jalan, nah Tesami hanya bilang gini, Des, kayaknya aku harus cepat-cepat pulang ke Bandung karena disuruhnya kayak gitu. Aku harus cepat-cepat simpan benda ini di rumah aku. Ya udah deh, kalau gitu Teh, nanti kita pisah aja di terminal. Pada saat itu terminal Lewi Panjang ya. Nanti gini aja Teh, Teteh ke Bandung, terus aku ke Bogor pulang. Kita nanti pisah di terminal Lewi Panjang aja ya Teh. Iya Des, ya, gitu aja kita pisah. Kita jalan terus naik kendaraan umum lagi sampai di terminal Lewi Panjang, dan akhirnya Tesami dan Teh Desi pisahlah di situ karena Tesami harus menyelesaikan satu tugas lagi, yaitu menyimpan bungkusan itu dalam sebuah peti ditambah dengan beras, terus garam dan bunga kantil. Mereka berpisah di situ dan akhirnya mereka lost kontak di situ. Nah, setelah melakukan ritual tersebut yang pada saat itu libur kerja cuma 1 hari, nah pada saat itu
Teh Sami itu tidak masuk selama kurang lebih 2 hari. Mereka tidak masuk. Nah pada saat itu setelah 2 hari tidak masuk, Teh Sami menelpon ke Teh Desi. Pada saat itu Teh Sami menelpon, halo Des, maaf ya kemarin aku nggak ada kabar, terus makasih udah mau nganterin aku ke tempat pesugihan. Oh iya Teh, nggak apa-apa. Teteh gimana, kapan mau masuk kerja lagi? Nah Teh Sami pada saat itu bilang ke Teh Desi, kayaknya Des, aku belum bisa masuk soalnya ibu aku meninggal. Kebayang nggak, setelah 2 hari melakukan pesugihan, 2 hari berikutnya orang tua ibu dari Teh Sami ini meninggal teman-teman. Terus Teh Desi menjawab, oh innalillahi Teh, oh yaudah maaf Teh, aku nggak bisa ke sana karena kan cukup jauh juga. Ya udah Teteh urusin dulu aja di sana, nanti kalau misalkan udah selesai baru Teteh kembali lagi aja ke Bogor, nanti bisa cerita langsung ke aku ya Teh. Ya Teh, udah gitu aja sekarang Teteh fokus dulu aja di rumah. Oh iya iya Des, kalau gitu makasih ya Des, doain ya ibu aku. Ya Teh, Teteh yang sabar ya, yang tabah ya Teh. Iya katanya. Udah sampai obrolan sampai di situ. Nah ternyata selang 1 minggu setelah kejadian meninggalnya si ibu, Teh Sami kembali nelpon ke Desi. Nah pas begitu ditelepon kembali, Teh Sami memberikan kabar yang kurang mengenakan dan kabar duka kembali diberikan ke Desi melalui telepon. Pada saat itu, halo Des, aku kayaknya masih belum bisa masuk. Kebetulan baru selesai 7 harian ibu aku dan sekarang adik aku juga kemarin meninggal Des. Kebetulan tabrakan di jalan. Kaget dong Desi mendengar 2 pihak keluarga yang meninggal dalam waktu yang gak cukup jauh. Nah pada saat itu ditanyain lah sama, karena kan Desi ini udah deket ya sama Teh Sami, ditanya langsung aja. Jadi Desi ini orangnya nyeplos hanya karena udah ngerasa akrab. Teh, maaf ya ini mungkin gak sih Teh kejadian itu ada hubungannya dengan ritual yang Teteh lakuin pada saat itu? Nah Teh Sami hanya menjawab, gak tahu deh Des, aku juga ada sih kepikiran ke ritual yang aku jalanin, cuman pada saat itu kan gak dijelasin mau ngilangin nyawa keluarga, cuman gak tahu deh sekarang aku bingung. Dan sekarang aku juga alhamdulillah udah punya toko kelontong di sini yang lumayan gede Des, nanti kamu kalau misalkan mau main ke sini aku ajak deh ke toko aku. Jadi pada saat itu setelah 1 minggu berlalu dari ritual itu, Teh Sami pada saat itu sudah bisa membangun toko kelontong yang bisa dikatakan cukup besar di daerahnya pada saat itu. Nah hari berlalu, 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai Teh Sami berhenti di tempat spa itu tanpa sepengetahuan Desi, tanpa pamit terlebih dahulu. Dan Teh Sami memutuskan untuk berhenti dan dia akan lebih fokus mengurus toko kelontongannya yang cukup besar. Nah setelah 5 tahun mereka lost contact, sampai akhirnya mereka ketemu nih, Desi sama Teh Sami bisa ketemu lagi. Mereka silaturahmi lah pada setelah 5 tahun gak ketemu. Nah pada saat itu ketemulah di sebuah tempat di daerah Bogor. Nah lagi-lagi Desi diberikan berita yang cukup mengagetkan yang dibawa oleh Sami, yaitu ternyata putra Sami semua meninggal karena penyakit yang aneh. Kebayang gak teman-teman? Urutannya dari ibu, adik, dan yang terakhir anak. Kembali Teh Sami ngasih kabar ke Desi, pada saat itu bertemu langsung bahwa Des, anak aku udah meninggal. Hah, meninggal Teh? Meninggalnya kenapa? Gak tahu. Pada saat itu anak aku terjangkit penyakit yang menurut aku sih aneh. Penyakitnya itu non medis Des. Jadi pada saat itu Teh Sami udah kehilangan ibu, adik beserta anak. Nah di situ sebagai seorang teman, Desi langsung ngasih saran ke Sami, Teh, apa nggak sebaiknya Teteh batalin aja perjanjian waktu itu, Teteh jalankan dengan penunggu tempat itu. Nah ya Des, sebetulnya kenapa aku ketemu atau ngajak ketemu kamu di sini tuh, itu aku mau
nanya pendapat kamu, apa aku batalin aja ya perjanjiannya. Dan rencana aku besok juga mau berangkat ke tempat itu. Aku perlu ikut nggak teh? Nggak usah, karena ini urusan aku yang ngawali semua ini, aku juga yang pengen nyelesain semua ini tanpa ngelibatin siapapun. Aku cuma minta doanya aja Des. Ya udah teh, lebih baik teteh cepat selesaiin ini biar semua masalahnya bisa cepat selesai ya Des. Aku pamit ya, doain mudah-mudahan besok aku bisa lancar sampai ke tempat awal aku melakukan pesugihan. Nah, setelah itu Desi benar-benar kehilangan kontak dari Teh Sami dan baru dapat kontak lagi setelah 2 tahun dari teman yang waktu itu sama-sama kerja di spa itu, yang pacarnya si security itu. Dia ngasih kabar ke Teh Desi bahwa Des, kamu tahu nggak, masih inget nggak Sami yang waktu itu kerja di sini? Oh iya, ingat. Gimana sekarang di kabarnya? Nah sekarang katanya Sami itu nggak ada dimanapun, di kampungnya nggak ada, ditanya ke saudaranya pun nggak ada. Jadi bisa dikatakan Sami itu sekarang menghilang dengan sangat misterius. Oh, karena gini, aku pertama kali terakhir ketemunya itu pada saat Teh Sami bilang mau membatalkan perjanjian dengan tempat pesugihan itu. Sampai sekarang berarti itu nggak ada kabar lagi, nggak ada Des. Dicari kemanapun nggak ada kabarnya. Sami kayak hilang di telan bumi. Terus usahanya yang di Bandung gimana? Terakhir sih aku dengar kabar toko kelontongannya itu habis kena musibah kebakaran. Sampai sekarang konon menurut Desi, Sami itu gak ditemuin dimanapun teman-teman, hilang tanpa jejak. Nah mungkin itu kisah yang kami ceritakan pada kesempatan kali ini, kisah yang menurut kami sangat menyedihkan ya, berawal dari hinaan sampai berujung ke sebuah pesugihan. Nah baik sahabat Lemira, itu saja mungkin yang bisa kami ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat Lemira yang sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai selesai. Bagi sahabat Lemira yang menyukai kisah ini, bisa langsung tekan saja tombol like-nya. Itu saja. Bagi sahabat Lemira yang ingin menceritakan kepada kami kisah yang mungkin lebih menyeramkan dari kisah ini, bisa DM kami di Instagram di @lemira_official. Baik sahabat Lemira, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira.